Tapi pernah nggak kalian bayangin 4 angkatan yang menilai kalian? Aku emang seburuk itu ya gitu, kayak aku emang sebegitunya ya gitu. Saat dipertemukan tidak ada yang hadir gitu, terus juga di saat didudukkan tidak ada yang bersuara gitu. Halo, selamat datang di podcast aku Syafira. Kali ini aku mau ngajak kalian untuk mendengarkan suatu cerita yang menurut aku sangat-sangat menginspirasi kita. Kita nggak cuma ngobrol tentang soal jabatan dan organisasi, tapi suatu hal yang sering banget diuji dalam hidup kita, yaitu tanggung jawab. Oke, kita bersama sosok yang pernah diamanahkan untuk bertanggung jawab ya, sebagai Wakil Bupati Imaikom. Halo semuanya. Oke, aku tidak kagum soal jabatannya sih, tapi mainkan caranya untuk bertanggung jawab, tentang bertahan, dan memilih diam di situasi yang gak mudah. Oke, ini bukan tentang pembelaan ya guys, tapi tentang proses. Mari kita dengarkan ceritanya. Aku pengen tarik sedikit ke belakang nih. Kalau kita flashback dikit, di versi kakak sebelum jadi Wakil Bupati Imaikom, itu kayak gimana sih? Oke, kalau misalnya kita berbicara flashback nih, dulu sebelum jadi Wakil Bupati, itu sebenarnya aku itu orangnya seperti apa gitu ya. Sebenarnya sebelum aku diberi amanah dan menjabat di Imaikom, itu aku cuman mahasiswa biasa yang lagi nyari jati diri nih, yang lagi nyari alurnya kemana ya, mau dibawa kemana ya masa-masa kuliah ini gitu. Sampai pada akhirnya aku tertarik masuk ke organisasi mahasiswa prodi, yaitu Himaikom. Itu awalnya sih karena diajak teman, awalnya juga nolak, terus juga banyak pertimbangan karena waktu itu karena aku masih mencari jati diri, jadi aku tuh pengen pulang, terus juga kuliah lagi, kuliah pulang kupu-kupu ya waktu itu bahasanya gitu. Aku cuman pengen jadi mahasiswa yang kayak gitu aja deh, nggak pusing, nggak repot gitu. Terus pengennya pun kalau misalnya sibuk ya mungkin organisasi-organisasi eksternal gitu. Tapi waktu itu nggak tahu kenapa aku mengiyakan tawaran tersebut dan aku berada di divisi kaderisasi. Makin liar dong otaknya gitu, makin pengen eksplor gitu, sampai akhirnya rasa pengen lebihnya itu tuh mulai timbul gitu. Makanya saat itu apalagi aku kaderisasi SDM kan gitu, pas aku ditawarin untuk mau nggak coba gitu, aku jadi makin kayak oh yaudah ayo gitu. Jadi sebelumnya sih aku juga mahasiswa biasa yang sedang mencari jati diri pada saat itu. Oke, waktu pertama kali kakak nerima amanah menjadi Wakil Bupati Imaikom, apa sih hal yang pertama yang paling kakak pikirin? Saat itu yang terlintas di pikiran aku itu bahkan bukan kepemimpinan gitu, bahkan bukan aku sebagai pemimpin, tapi amanah yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan. Jadi saat aku mubes ya waktu itu, saat malam itu, saat serah terima jabatan pada malam itu, yang terpikirkan di pikiran aku itu bukan wah aku wakil gitu, aku pemimpin nih di prodi gitu, bukan gitu. Yang aku pikirkan malah gimana nih amanah-amanah, titipan-titipan yang diberikan ke aku, bisa nggak ya aku ngejalaninnya selama 1 periode ke depan gitu. Amanah dan tanggung jawab sih yang aku pikirkan pada saat itu. Oke, tapi seiring jalannya waktu, realita kan ternyata nggak sesuai ekspektasi kakak ya? Benar sekali. Nah, selama menjabat, tantangan apa sih yang paling berat versi kakak saat itu? Baik secara kerjaan atau secara mental kakak? Kalau untuk secara teknis itu yang beratnya pada saat itu adalah SDM sendiri. Aku mencari anggota, aku mencari tim ya, aku mencari orang-orang yang ingin berkembang bersamaku gitu. Itu salah satu yang sulit pada masa itu gitu. Di luar dari saat setelah menjabat, itu pasti banyak nih kesulitan-kesulitan lain. Mungkin proker yang tidak berjalan dengan lancar, terus juga anggota yang hilang timbul, terus juga orang-orang yang berhenti berkomitmen, terus juga orang-orang yang berhenti berproses bersama di tengah jalan. Seiring berjalannya waktu, cobaan-cobaan, terus juga alasan-alasan untuk aduh pengen berhenti aja itu tuh makin banyak gitu. Tapi ya karena kita udah mulai, ya mau nggak mau gitu. Nah, tadi kan kakak ada bahas tentang event ya. Kalau boleh, event apa sih? Kalau misalnya untuk masalah event yang menjadi kendala pada saat aku memimpin, itu mungkin semua kepemimpinan bakal merasakan ya, beberapa event pasti ada yang flop, ada yang berjalan dengan lancar gitu. Tapi mungkin ada beberapa
event yang benar-benar saat itu flop di prodeku. Mungkin ada event internal, terus juga ada event eksternal yang mungkin waktu itu mungkin beberapa orang udah pada tahu ya gitu, pekan olahraganya gitu. Itu mungkin salah satu event yang menurut aku gagal aku canangkan dengan baik gitu. Tapi untuk aku pribadi, aku nggak pernah yang melihat tim-tim aku tuh sebelah mata gitu lah saat menjalankan kegiatan tersebut gitu. Tapi mungkin memang kegiatan itu belum matang untuk dijalankan gitu. Mungkin karena itu flop gitu. Tapi ya itu sih event yang menurut aku agak berat sedikit gitu. Oke, salah satu yang menurut kakak paling berat waktu di event pekan olahraga itu apa sih kak? Aduh, kalau misalnya dibilang yang paling berat ya, karena itu mungkin karena kegiatan gede dan saat itu mungkin kita belum sepenuhnya matang gitu. Mungkin itu lebih ke permasalahan anggaran saat itu gitu, karena waktu itu yang ada di pikiran aku dan partnerku, kita semua bisa nih all out untuk menjalankannya. Tapi mungkin ya berkata lain ya, seiring berjalannya waktu, mungkin yang kami inginkan, yang kami rencanakan, yang kami harapkan itu tidak bisa sesuai karena mungkin anggarannya yang terbatas pada saat itu. Oke. Nah, salah satu yang cukup berat itu berarti kondisi keuangan ya kak. Bener. Nah, kalau boleh diceritain sebenarnya kondisi waktu itu kayak gimana sih? Kondisi waktu itu ya, kalau misalnya boleh diceritain ya, itu sebenarnya perencanaan sudah kita rencanakan dengan baik, terus juga komitmen dari awal sudah kita komitmenkan bersama-sama. Tapi balik lagi gitu, yang namanya kepemimpinan, yang namanya periode, di tengah-tengah itu pasti ada yang namanya jenuh, pasti ada yang namanya orang-orang tiba-tiba berhenti berkomitmen gitu, yang membuat apapun yang kita persiapkan itu nggak sesuai dengan yang kita harapkan kayak gitu. Jadi kondisi pada saat itu bisa dibilang cukup chaos gitu ya, karena semua orang sudah bersusah payah namun tidak ketemu nih hilalnya kayak gitu. Jadi seperti itu sih yang terjadi dan yang bisa diceritakan gitu. Oke, di situ tekanannya pasti berat banget. Banget sih, banget. Apalagi tuh eventnya gede, eventnya itu sepekan baru, itu juga event pertama yang kita buat waktu itu. Tiba-tiba ada problem di tengah jalan, itu rasa wah berat banget sih. Oke, nah belakang ini kan nama kakak sering banget ya dibicarakan di kampus. Nah, dengan berbagai versi cerita nih. Iya bener banget. Nah, gimana sih rasanya di posisi itu? Wah, kalau misalnya gimana rasanya, itu bener-bener se-overthinking itu gitu. Aku tuh mikirnya kayak, Aku emang seburuk itu ya gitu. Kayak aku emang sebegitunya ya gitu. karena mungkin selama ini kan kita cuman bisa tahu kalau misalnya orang nih yang menilai kita. Tapi pernah nggak kalian bayangin 4 angkatan yang menilai kalian gitu? Itu kayak gitu. Aku pun kaget sama cerita-cerita yang aku dengar gitu, karena emang aku kayak gini ya. Itu overthinking itu, aku bahkan sampai takut ngelakuin hal-hal yang aduh ini makin gini nggak ya, makin gitu nggak ya, aku salah nggak nih ya gitu. Aku tuh jadi takut serba salah dan takut dipandang buruk terus gitu, padahal maksud aku nggak kayak gitu. Nah, dari semua opini yang beredar nih, apa yang menurut kakak paling disalahpahami? Yang selalu disalahpahamkan adalah sifatku dan gaya kepemimpinanku gitu. Banyak orang yang salah paham cuman dengan mukaku, diemku gitu. Terus juga gaya kepemimpinanku yang cuman didengar sama orang-orang yang nggak sepaham gitu. Karena kan dulu sebelum aku jadi wakil bupati, aku juga berada di himpunan, yang mana di himpunan itu ya namanya divisi anggota itu pasti ada bentrok-bentroknya. Kita kan nggak bisa ya jadi orang yang egois untuk kau harus paham sama aku harus paham sama kau gitu. Jadi karena banyaknya paham yang berbeda, kepala yang nggak bisa disatukan, opini yang nggak bisa digabungkan, orang-orang jadi punya pandangan kalau misalnya gaya kepemimpinan aku terlalu ini nih gitu. Kalau misalnya ngomong sama Rere bakalan ngomongin ini nih gitu. Padahal ya nggak segalanya kayak gitu. Mungkin belum deket aja. Bahkan waktu itu sebelum aku menjabat ya, pas itu kan masih nyari-nyari SDM, itu banyak banget orang yang nggak mau bergabung sama aku, bahkan sampai yang kayak kalau dia yang naik aku nggak lanjut deh himpunan, itu banyak banget, sumpah. Saya orangnya. Aku sampai kayak aku segitunya ya gitu, susah
Oke, nah menurut kakak ya, apa bedanya orang yang beneran tanggung jawab sama orang yang akhirnya dijadikan kambing hitam? Aku susah sih ngomongnya, jujur. Karena menurut aku gini, itu tuh antara beda tipisnya itu antara orang yang dikambing hitamkan tuh pasti mau nggak mau dia harus bertanggung jawab. Sedangkan orang yang bertanggung jawab itu orang yang tahu nih gitu. Dia tahu dia harus bertanggung jawab dan dia pasti nggak bakalan yang kayak ya udah dia bakal legowo gitu karena dari awal dia sudah memilih untuk bertanggung jawab. Tapi orang yang dikambing hitamkan itu orang yang mungkin di awalnya nggak mau bertanggung jawab gitu, tapi karena dikambing hitamkan jadi kayak ya udah dah gitu. Beda tipis sebenarnya, tergantung perspektif aja gitu. Nah, secara struktur kan kakak sebenarnya udah nggak menjabat lagi ya. Benar. Nah, kenapa sih pernah nggak kepikiran nih, kenapa sih aku harus menjalani ini gitu? Oh pernah, itu jadi pertanyaan nih yang mungkin sampai sekarang aku pertanyakan dalam diri aku. Kenapa sampai saat ini aku masih selalu dilibatkan, bahkan sampai kayak dibilang jelek karena periode Rere gitu. Masih loh sampai saat ini aku dengar nih di telinga aku gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Itu mungkin karena ya sepaham aku pribadi gitu, mungkin karena aku demisioner terdekat ya apalagi gitu. Jadi kemana lagi mereka bertanya kalau misalnya mungkin bukan ke aku, mungkin bisa sih bertanya ke demis-demis yang lain, tapi kan mungkin yang terdekat saat ini mereka hubungi itu kan aku ya gitu. Jadi dengan kesadaran diri ya aku juga membantu mereka gitu, karena aku nggak mau nih ada di posisi yang lepas tangan gitu aja di periode setelahnya gitu. Kalau misalnya bahkan kalau bisa ya aku dilibatkan terus ya nggak apa, libatkan aja terus gitu. Jadi tapi aku juga nggak tahu sih sampai kapan ya aku akan dilibatkan gitu. Selagi itu baik nggak apa-apa, libatkan aja gitu. Selagi itu baik dan benar, libatkan aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk beberapa case yang kayak aku dilibatkan cuman untuk didengar tapi tidak dijalankan, ya itu terserah lagi kayak gitu. Oke, nah semua ya orang kuat di posisi Kak Rere sekarang. Aduh, aku juga heran. Oke, gimana sih rasanya ngejalanin semua tanggung jawab itu sementara secara emosional kakak juga lagi nggak baik-baik saja? Jujur berat. Yang aku rasakan saat ini itu saat menjalankan ini itu berat banget. Bahkan tuh kayak aku pernah turun 4 kilo gitu, cuman untuk mikirin ini aja gitu. Hilang semoknya ya? Iya bener, kayak aku pernah kurus saat itu gitu. Tapi satu hal yang aku pikirkan itu kalau misalnya aku berhenti, itu berarti aku nggak jauh beda sama orang-orang yang kabur dari rasa tanggung jawab itu gitu. Jadi menurut aku tuh kalau yang lain lari dan aku pun lari, itu yang menyelesaikan siapa gitu. Masalah kan nggak akan selesai kalau kita kabur. Jadi biarkan mereka kabur dari tanggung jawabnya dan biarkan aku kayak gini, asal aku tuh nggak punya beban moral yang selalu ada di diri aku gitu loh. Karena menurut aku ya, aku pasti bakalan nyesal suatu saat nanti untuk tidak bertanggung jawab sekarang gitu. Karena tanggung jawab ini yang membentuk karakter aku ke depannya. Keren sih, dengan kondisi yang kayak gitu aja kakak bertahan udah apa enggak, itu enggak bisa aku pikirkan. Aduh, aku juga nggak mau mikirin gitu. Nah, sampai sekarang apa satu hal kecil yang bikin kakak masih bisa bertahan? Yang bikin aku bertahan adalah karena aku tuh tahu dan sadar kalau misalnya di sekeliling aku masih ada orang yang percaya sama aku, masih ada orang yang dukung aku gitu. Walaupun orang yang dukung dan percaya ini juga misah-misuh ya gitu, tapi mereka tetap support, terus mereka juga mengerti, mereka juga masih nggak tutup mata dan tutup telinga gitu loh kalau misalnya sebenarnya tuh bukan aku yang harus disalahkan di sini gitu. Dan juga yang satu hal yang aku percaya dan yang bikin aku masih mau bertanggung jawab itu karena aku tuh selalu memegang teguh yang namanya take the risk or lose the chance, kayak ambil resikonya atau kehilangan kesempatan gitu. Jadi menurut aku masalah itu sebuah kesempatan untuk aku membangun diri aku gitu. Jadi daripada aku lari, mending aku jalankan aja. Oke. Nah, di saat banyak orang yang nunggu pembelaan dari kakak justru milih diam. Itu pilihan sadar atau keterpaksaan? Awalnya keterpaksaan. Jujur nih, izin.
Awalnya aku terpaksa, jujur ya gitu. Awalnya aku sangat terpaksa, tapi lambat laun melihat semua keadaan, melihat semua hal yang kayaknya aku nggak bisa nih gitu kalau aku ikut-ikutan gitu. Jadinya tuh aku dengan sadar melakukan ini semua. Yang awalnya terpaksa Saat dipertemukan tidak ada yang hadir gitu. Terus juga di saat didudukkan tidak ada yang bersuara gitu. aku jadi kayak di saat didudukkan tidak ada yang bersuara. Jadi ya oke, dengan sadar gitu aku take out nih semua aku deh gitu, karena saat itu yang aku pikirkan cuma kalau bukan aku siapa lagi gitu. Oke, nah menurut kakak apa arti tanggung jawab yang sebenarnya, khususnya buat teman-teman kita yang aktif di organisasi? Menurut aku ya, tanggung jawab itu soal dimana kalian tetap berdiri walau nggak ada satupun yang percaya, walau nggak ada satupun yang memihak, nggak ada satupun yang berpikir kalian itu bisa gitu. Tanggung jawab itu bukan berarti saat kalian memimpin. Tanggung jawab itu nggak cuma saat kalian memimpin, tanggung jawab itu atas diri kalian sendiri pun itu juga bentuk satu tanggung jawab. Jadi menurut aku ya, teman-teman di luar sana, apalagi pimpinan-pimpinan di luar sana gitu, apapun yang kalian lakukan tetaplah bertanggung jawab di saat tidak ada satupun orang yang ada di belakang teman-teman. Karena diam itu juga bukan berarti tidak ada apapun gitu kan. Diam itu berarti bekerja juga tidak perlu bersuara. Diam, melakukan, laksanakan, selesai gitu. Diam, melakukan, lupakan deh pokoknya. Oke, nah kalau suatu hari nanti semua ini selesai, hal apa sih yang kakak pengen orang pahami tentang diri kakak dan proses ini? Kalau misalnya masalah ini selesai ya, yang aku pengen orang-orang tahu itu adalah apa ya? Kayak yang tadi aku bilang, diam itu bukan berarti tidak bekerja ya teman-teman. Terus juga tidak membuat klarifikasi juga bukan berarti aku salah gitu. Tapi aku memilih untuk menyelesaikan aja daripada aku ribut dan itu jadi salah satu celah untuk dipermasalahkan gitu. Jadi mending kita selesaikan, kita perbaiki pelan-pelan. Terus juga yang satu hal yang pengen aku kasih tahu ke orang-orang itu adalah kalau misalnya organisasi itu dinilai baik atau buruk itu bukan dari event yang lancar, tapi organisasi ataupun pemimpin yang baik itu dilihat dari tanggung jawab yang dari awal sampai selesai itu konsisten. Oke. Kalau harus dirangkum satu kalimat dari semua ini, Ya. prinsip apa gitu yang kakak selalu pegang sampai sekarang? Take the risk or lose the change, itu benar-benar yang kayak gas aja deh gitu. Mungkin teman-teman yang ada di prodi aku itu ngeliat banget ya kalau misalnya aku anaknya bisa gitu, kayak ambil gitu, take the risk, ambil risikonya. Terus karena menurut aku ya teman-teman gitu, hal yang aku rasakan itu tuh benar-benar jadi karakter develop untuk diri aku gitu, walaupun caranya salah ya teman-teman gitu, walaupun caranya negatif gitu, tapi menurut aku dengan cara ini karakter aku tuh benar-benar terbentuk gitu. Dari resiko ini aku tuh ketemu nih kalau misalnya ternyata aku tuh makin ini ya, emosional itu makin bisa dijaga. Terus aku lebih mindful, terus juga aku tuh lebih banyak belajar untuk mengatur keuangan, terus juga belajar untuk lebih bertanggung jawab gitu. Jadi satu prinsip yang benar-benar aku pegang itu ya take the risk or lose the change. Benar-benar yang kalau aku ngambil resiko, aku nggak punya kesempatan. Kalau aku nggak gagal nih kemarin, mungkin aku nggak jadi pribadi aku yang sekarang. Keren sih, semuanya diambil positif ya. Iya, itu lebih ke positive thinking aja yuk gitu. Oke, di tengah banyaknya cerita yang berkembang nih, mungkin podcast ini menjadi wadah untuk Karere untuk menyuarakan dari sisi pandangannya Karere. Oke, ini bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang siapa yang tetap hadir di ketika semua orang sibuk berbicara. Benar. Terima kasih sudah berbagi di tengah proses yang masih berjalan. Ya, sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.